disembah di dalam roh dan kebenaran. Diberikan untuk selamanya. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik. Kau yang layak, kau yang layak, kau yang layak. Perlindunganku dan kuku pertahananku, Allah yang dipercaya. Sungguh Dia yang memasang kau. Pak Gembala, Ibu Gembala kami, Pak Yusuf Antonis bersama Ibu Lina Tuhan, di dalam dia manage segala kebutuhan gereja ini.
kedua tangan kita katakan melakukan segala perkara yang percaya, katakan amin. Kita orang percaya, gak ada yang mustahil bagi kita. Yang sepakat katakan amin. Katakan dikit kanan saudara, Allah kita Allah yang dahsyat. Oh haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Dan banyak Yesus kuasa penuh namanya. Kau luar biasa, luar biasa perkasa, serukan namanya Yesus Raja.
Sehingga dengan begitu kita akan menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen hati-hati. Yang percaya katakan amin. Nah, setelah kematian dan kebangkitan lalu ada kekekalan, maka pada waktu saudara, apa yang akan terjadi? Ini penting, ya. Apa yang akan terjadi? Ada banyak yang akan terjadi sesuai dengan Alkitab, khususnya Alkitab Wahyu, ya, atau pengantar di akhir zaman nanti kebangkitan orang mati ada di dalam Injil Matius pasal 24 dan seterusnya. Tapi sehari ini saya akan mengupas salah satu bagian saja, salah satu bagian, ya. Setelah kematian dan kebangkitan dan masuk di dalam kekekalan, ada yang dikatakan dalam satu lagu, ya, di surga sana pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Meninggal saya bersyukur, Yesus Tuhan juru selamat mengatakan, Bapak bagaimana? Mau nggak Pak? Kata sama Yesus Tuhan, dia kita berdoa, Tuhan berikan kesempatan orang kata kepada Tuhan, itulah mahkota. Haleluya. Next slide. Yang keempat adalah mahkota kebenaran bagi mereka yang memberitakan kabar baik. Ayo saudara, jadilah pembawa kabar baik. Pengkhotbah bukan cuma gembala atau pendeta di mimbar, di mana saudara ada punya kesempatan, ceritakanlah Injil. You are the messenger. Anda semua adalah pembawa kabar baik yang memberitakan Injil. Setiap bersaksi tentang Injil ada mahkota. Haleluya. Luar biasa. Ya. Mahkota kemuliaan. Ini keren saudara. Gembalakanlah kawanan domba yang ada padamu. Jangan kau cari keuntungan. Ya, gembalakanlah domba-domba. Maka kamu, kita yang membalakan domba-domba, dikatakan apabila gembala agung itu datang, Yesus Kristus Tuhan datang kepada kamu, maka kamu akan menerima mahkota apa saudara? Kemuliaan yang tidak. Nomor 5 itu saudara, nomor 5, ya, nomor 5, 2 Petrus. Maka ketika gembala agung itu datang, kamu akan terima. Saudara, sebagai gembala jemaat, ya, mau saya mengembalakan 10 orang, ya, yang 100 orang, yang 1000 orang, bahkan yang 10.000 orang. Setiap gembala yang dipercayakan domba dan mereka sungguh-sungguh, gembala yang sungguh-sungguh akan mendapatkan mahkota kemuliaan. Saya bersyukur Tuhan aja. Kenapa saudara? Karena kalau ada gembala upahan, Tuhan yang tahu pemilih saudara. Kalau ada gembala upahan, bukan mahkota yang jadi masalah, karet gelang saudara. Ya, Tuhan jangan sampai kalau hari Minggu saya pakai jas begini, saudara di surga sana pakai mahkota, saya pakai bandok saudara. Benar habis sih kamu mengembalakan, main-main. Saudara. Dan Tuhan, aku mau mahkota kemuliaan yang berjanjikan yang hidup gembala. Aku kan gembala Tuhan, aku mau jadilah gembala yang benar. Amin. Di sini ada pengurusku, ketua wakil sekretaris pedang. Katakan ya, pengurusku. Ya, seperti Daud. Tuhan juga katakan seperti Daud. Dia hanya mengembalakan kambing dombanya cuma. Lagi keselamatan gereja bukan bangunan ini, karena bangunan ini akan selesai pada waktu saudara habis. Tapi saudara dan saya akan masuk di dalam kekekalan. Tapi prosesnya, ya, lewat pengangkatan atau disebut dengan rapture. Next slide. Nah, ini sudah makin masuk ke dalamnya, saudara. Ya, mulai perhatikan sungguh-sungguh. Akan tiba waktunya rapture atau pengangkatan orang percaya. Ya, di dalam Lukas pasal 21, 1 Tesalonika pasal 1,
Tesalonika 4 ayat yang 15 dan seterusnya. Saudara, sekarang saya masuk pada akhir zaman, tanda-tanda akhir zaman. Ya, perhatikan baik. Karena pada waktu doa puasa dan Tuhan taruh di hati saya cek sama anak guru-guru sekolah minggu, saya cek sama generasi remaja, termasuk generasi youth, pemuda, saya tanya, kamu tahu nggak tentang akhir zaman? Kamu tahu nggak namanya pengangkatan gereja? Bahkan nanti, ya, seterusnya kekekalan. Sebagian berkata, pernah dengar sih, tapi apa artinya nggak ngerti. Saya berpikir lagi, jangankan mungkin sekolah minggu, pemuda remaja, mungkin juga jemaat yang sudah dewasa pun masih cuma berkata, iya sih pernah dengar, tapi apa itu nggak ngerti. Nah, Yesus katakan, saya akan berkhotbah tentang tanda-tanda akhir zaman, khususnya pengangkatan gereja. Nah, rewardnya, bonusnya adalah mahkota. Tapi kapan terima mahkota? Kapan pengangkatannya? Kita lihat saudara. Peristiwa dalam pengangkatan gereja ada nanti saudara, akan terdengar satu suara. Waktu bunyi sangkakala, waktu bunyi sangkakala, waktu bunyi sangkakala, waktu bunyi sangkakala ku ada. Siap atau tidak, percaya atau tidak, di tanda-tanda akhir zaman bahwa di dalam perjalanan eskatologi akan tiba satu titik waktu bunyi sangkakala. Dan pada waktu itulah seorang orang-orang yang mati lebih dahulu di dalam Kristus akan dibangkitkan. Jadi saudara bersyukurlah, karena sesungguhnya ada kabar baik dalam kabar duka cita, bahwa barang siapa yang di dalam Kristus telah mati dan dikuburkan, ya, pada waktu sangkakala berbunyi, dia akan bangkit bukan lagi dengan tubuh jasmani karena sudah hancur dimakan tanah, tapi tubuh kemuliaan dalam rohnya, dia naik ke awan-awan yang berbeda. Ya, lalu dikatakan kita yang masih hidup, seandainya kita belum mati, ya, seandainya waktu ini sangkakala berbunyi, maka kita yang sungguh-sungguh benar di hadapan Tuhan, aku percaya akan kebangkitan, kisah pengakuan iman rasuli, maka kita akan hidup dengan kemuliaan, nggak lagi dengan daging Islam. Transformasi terjadi, kita tumbuh dengan kemuliaan. Lalu kita akan menyambut ketika mendengar bisa sangkakala sampai di awan-awan, belum sampai ke dalam bekal surga, di awan-awan. Ya. Jangan khawatir, waktu terangkat naik ke sana, jangan berpikir, waduh, yang langsing nyampe duluan, yang extra weight belakangan. Enggak, saudara. Karena tubuh kemuliaan itu nggak ada beban berat saudara, langsung zet ke atas, ya kan? Lalu kita akan berjumpa dengan Yesus Tuhan di awan-awan di angkasa yang bermain, ya, dan kita akan bersama-sama dengan Dia selama 7 masa, ya, selama 7 masa. Ada apa di sana? Oke, masuk ke selanjutnya. Waktu sangkakala berbunyi, kita semuanya terangkat, yang mati lebih dahulu bangkit, lalu kita diubah dengan tubuh kemuliaan, kita berjumpa dengan Tuhan di awan-awan. Ya, langit bumi ini masih ada, tapi ada sesuatu di awan-awan. Sudah lihat langit? Nah, kurang lebih seperti itu, di awan-awan. Karena orang yang di bumi akan melihat, ada orang-orang di awan-awan dalam tubuh kemuliaan. Ya, apa yang terjadi? Saudara, saya khotbah ini nggak bicara 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 20 tahun tidak. Tapi itu pasti akan terjadi. Karena juga firman berkata, kau nggak perlu tahu tanggal pastinya. Yang perlu kau tahu adalah persiapkan dirimu. Amin. Kursi pengadilan Kristus untuk orang Kristen yang udah mati atau mati hidup, ini kebangkitan yang pertama. Pengangkatan ini buat orang Kristen yang sungguh-sungguh, karena yang tidak sungguh-sungguh akan ditinggal di bumi. Pada waktu pengangkatan yang tidak sungguh-sungguh di bumi, rapture second coming, yang sungguh-sungguh terangkat untuk menerima apa? Salah satunya adalah tadi
dalam menghadap kursi pengadilan Kristus. Untuk apa? Untuk menerima mahkota. Setiap orang yang sungguh-sungguh benar akan menghadap kepada Kristus untuk menerima mahkota yang sudah ditentukan baginya, sesuai dengan panggilannya, sesuai dengan pelayanannya, sesuai dengan apa yang diperbuatnya di bumi. Ini reward, bonus mahkota ini diberikan ketika sangkal berbunyi di awan-awan permai. Akan ada janji Tuhan. Inilah mahkota. Wah, saya percaya buat kita yang sungguh-sungguh, ya, saya tidak bisa membayangkan, Pak, kalau orang yang aktif, benar dan aktif, apakah mahkotanya bertumpuk-tumpuk? Susah ngomong juga soalnya. Ataukah mahkotanya satu tapi begitu besar? Wah. Tapi yang pasti, pada waktu di menghadap tahta pengadilan Kristus, yang pertama kita sudah diselamatkan, yang kedua ada kemuliaan Tuhan. Oh, kemuliaan, Pak? Iya. Karena nanti dikatakan ada juga yang diselamatkan, tapi seperti puntung, seperti kayu yang terbakar dan di surga ternyata dia tutung. Waduh, tutung. Nyawa tertutup sudah kosong. Buru-buru dapat mahkota, tapi kosong. Kok bisa begitu, Pak? Ya itulah kemurahan Tuhan. Maka Tuhan berkata, engkau bukan hanya jadi orang Kristen untuk diselamatkan. Waktu kau percaya Yesus adalah Tuhan, selamat. Dibaptis dan bergereja, selamat. Tetapi jika tidak melakukan apa-apa, bahkan masih hidup dengan cara yang lama, bisa-bisa kehilangan keselamatan atau selamat. Tapi seperti yang dikatakan, seperti diambil dari api. Dan apakah kita akan mendapatkan kemuliaan surga dengan mahkota tadi dan jubah putih? Tadi katakan jubah putih karena adalah perbuatan-perbuatan orang yang benar, dan mahkota adalah perbuatan-perbuatanmu dalam pelayanan. Masih bersama dengan saya? Mengikuti saya? Amin. Ini sudah. Jadi orang Kristen jangan cuma sekedar selamat, lakukanlah yang terbaik. Terimalah jubah putih kanan halus, dan yang pasti terimalah mahkota. Nah, kemudian apa yang ada di bumi? Next slide. Di bumi surah ini 7 masa. Ada berkata 7 tahun. Kalau kita bicara 7 tahun, berarti 365 hari dikali 7. Saya tidak berhitung-hitungan angka. Saya nggak berhitung dengan tahun, tidak berhitung dengan angka, tapi yang pasti akan ada pengangkatan. Dan akan ada jeda waktu, rentang waktu 7 masa di awan permai. Nah, yang di bumi, orang Kristen yang sungguh-sungguh di awan permai. Percaya atau tidak, kita lihat nanti. Tapi saya mempersiapkan diri begitu. Dan orang yang tidak sungguh-sungguh akan tetap di bumi bersama dengan orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan. Yang Kristen tidak percaya sungguh-sungguh, dia tertinggal. Nah, dengan waktu yang sama, kalau di atas ada 7 masa, yang dibuatkan 7 masa, mereka akan berhadapan dengan antikris. Apa pekerjaan antikris? Sangat menyusahkan, penuh dengan penderitaan, penuh dengan aniaya. Saya nggak cerita ini, karena ada kesempatan, penderitaan, peperangan, kemiskinan, sakit penyakit, maut, dan seterusnya. Ya, dan orang yang ditinggal, dia akan menderita karena aniaya daripada sang iblis. Ya, saudara, waktunya sudah sangat singkat. Pada waktu 7 masa tadi yang di bumi, antikris akan muncul. Tahun 2020, PBB sudah merancangkan bagaimana dunia ini karena dipimpin oleh orang banyak, agama yang banyak, kepentingan yang banyak. Akhirnya bumi ini selalu penuh dengan peperangan. Sebab itu mereka mengatakan, mari kita rancang bagaimana membuat 10 tahun ke depan, 20, 30, dunia ini menjadi one world,
one ideologi, one religion. Mereka bermimpi, mari kita jadikan menjadi satu bumi, satu dunia, satu ideologi, dan satu agama. Karena yang membuat percayanya adalah ya ini tadi, ideologi yang berbeda, agama berbeda, iman yang berbeda. Bahkan mereka sedang merancang kekayaan baru, the new religion movement. Mari kita dirikan agama yang baru, yaitu mempersatukan semua agama di dunia menjadi satu iman. Maksudnya iman yang mana nih? Karena bagi kita kan jelas, ya kan? Di dalam Yesuslah hanya ada satu keselamatan. Yesus jalan keselamatan dan jalan kehidupan. Itulah ya, Yesus nama. Nah yang lain nggak mungkin mau. Buat orang Kristen, yes. Nah saudara, inilah tipu daya dunia. Ingat lagunya John Lennon, The Beatles, Imagine of the people. Yang manggut-manggut pasti seumuran sama saya tuh. Pak Agus sudah manggut-manggut. Keselamatan yang kita terima dari Yesus itu cuma-cuma. Anda ingin selamat sambil dapat kekekalan. Alkitab yang berkata, Alkitab Roma, orang yang berdosa asal hatinya percaya Yesus adalah Tuhan dan mulutnya mengaku menjadi orang pengikut Kristus. Aku percaya Tuhan, Engkaulah juru selamatku dan penolongku, ampuni aku. Lalu dia melangkah ya, dengan baptisan. Alkitab menjamin selamat. Tetapi untuk menerima upah sebagai tanda orang percaya, menerima kemuliaan Tuhan yang digambarkan dengan jubah putih, kain yang halus, dan mahkota, itu ada harga yang harus kita kerjakan. Kalau hanya ingin sekedar selamat sampai surga, mau gosong kek, mau tutup kek, mau karet gelang kek, mau bandok kek, asal percaya saja. Oke, pilihan. Tapi kalau Anda ingin, aku menjadi orang Kristen, orang percaya, dan menerima yang Tuhan janjikan, dikatakan, aku akan menghadap tahta pengadilan Kristus, dan aku tidak memperoleh apa yang harus aku terima, yaitu kemuliaannya. Kerjakanlah yang baik, yang berkenan, yang sempurna di hadapan Tuhan. Amin. Itu kenapa khotbah hari ini, supaya kita bisa mendapatkan kemuliaannya, bukan sekedar jadi orang Kristen. Apalagi kalau kita tidak menjalani iman Kristen kita. Kalau cuma mudah-mudah selamat, ya hati-hati. Pastikan keselamatan itu pasti buat kita. Tapi kalau kita bermain-main dengan iman kita, bisa-bisa selamat, bisa-bisa juga tidak. Karena dikira kita sedang berjalan dan jalan lurus. Hati-hati karena dalam menjalani keselamatanmu, hati-hati. Jangan sampai engkau berpikir sedang berjalan di jalan yang lurus, tapi ternyata ujungnya kepada maaf. Tapi pastikan bukan sekedar selamat, tapi berkenan, sempurna di hadapan Tuhan. Sehingga bukan hanya selamat, tapi menerima kemuliaan. Yang melayani Tuhan, Bapak-Bapak Ibu semuanya, ayo. Saya tahu Anda melayani tempat ini, Anda tidak digaji kan? Waktu 30 menit lebih awal harus sampai. Doa puasa, Rabu ada malam menara doa, ya. Sepertinya mungkin Anda berpikir, wah enak gereja ya, enak Pak Anton ya. Bukan, Anda bukan sedang melakukan buat gereja, Anda bukan sedang melakukan buat saya. Anda sedang melakukan ini untuk upah yang akan kau terima. Jubah kain lenan halus dan mahkota, itu Tuhan yang beri. Itu Mas Agus, Tuhan yang beri, bukan saya. Ya, saya membuka pintu, ini ada gereja, monggo yang melayani, jemaat yang melayani, monggo. Ya, dengan cara yang baik dan benar. Dan tadi ada terima upah dari saya, ada terima upah dari Yesus Tuhan. Ya, lakukan buat Tuhan. Next slide, terakhir. Selamat itu pasti dan cuma-cuma tidak perlu bayar. Tapi untuk menerima kemuliaan, sesuatu harus melakukan buat Tuhan. Itu benar. Nah,
Yesus telah melakukannya dengan sempurna. Yesus Tuhan dimahkotai duri. Karena dosa saya, karena dosa saudara, karena dosa manusia di muka bumi ini, karena cawan murka Allah, maka ketika Yesus datang, dia dimahkotai duri. Dan setelahnya saudara, orang yang mati menebus manusia dan hanya satu-satunya memakai mahkota duri, itu hanya Yesus. Waktu saya ke Israel, saya tanya, mahkota duri Yesus laku yang dipakai oleh Yesus itu seperti apa? Nanti pas saya tunjukkan. Berputar-putar ada tanaman yang tandus, sepertinya tanaman itu kering, tapi memang kering, tapi nggak mati. Tapi durinya, saudara kalau lihat bunga mawar, durinya tajam, tapi kan kecil, saudara. Ini durinya panjang, saudara. Sampai sini sampai kanan, sampai sini. Dan itu keras, ya, nggak ada yang kecil-kecil, saudara. Dan itu saya ambil satu, waktu saya ambil satu, itu cocok, aduh, sakit, yang keras. Nah, Yesus ketika hendak disalibkan, mati buat kita, maka tentara Romawi mengambil rangkaian duri tadi, saudara, yang keras tadi, lalu dipakaikan di kepala Yesus. Namun juga nggak hati-hati, Yesus numpang naruh, enggak, langsung cepuk, hancur saudara, kepala. Dan saya bisa menceritakan karena saya ngalami, saya lihat, dan saya bisa berpikir waktu Yesus mengenakan mahkota berduri. Sebab itulah ketika Yesus direndahkan demikian rupa dan menderita demikian rupa, nanti pada waktu sangkakala berbunyi, ketika Yesus datang di awal-awal permainan, Lord of Lords, the King of Kings, ketika dia datang, dia nggak lagi pakai mahkota berdiri, tapi mahkota the King of Kings, the Crown of Glory. Tidak akan bisa menyamai mahkota daripada Yesus Tuhan. Kita terima mahkota, tapi mahkota adalah segala raja. Sehingga dikatakan tidak seorang pun bisa memandang Yesus. Sudah lihat orang-orang yang mendapatkan penglihatan, kalau mereka berkata, aku berjumpa dengan satu sosok yang berjubah putih, maka dia berkata, satu aku gak bisa lihat wajahnya. Itu pasti kesan itu. Kenapa? Penuh dengan kemuliaan Pak, terang. Salah satunya adalah karena the King of Kings, dengan crown-nya, dengan kemuliaannya. Orang dengar ini kayak dongeng siang hari ini, tapi itulah dongeng kebenaran firman Tuhan. Ya, saya sudah menyampaikan ini. Saya tunggu saudara nanti di awan-awan yang bermain. Kalau kita berjumpa tadi Anda orang Kristen yang bertumbuh, saya lihat ini jemaat GB Kelumas ketemu di sana. Kalau saya absen, kok gak ada? Pasti waktu itu saudara gak dengar firman, ketiduran kali, atau bermain-main. Pak Anton lagi dongeng itu, pendeta mah begitu kerjaannya, dongengin kita. Ya terserah. Ya. Tapi hari saya berkhotbah mengajak saudara, percaya atau tidak, siapkan dirimu, terimalah mahkota kemuliaan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdiri sama-sama. Sambutlah dia Raja, segala suku kau dan bahasa, nyanyi sembah sang Raja, ya Yesus, Maranatha. Sore hari ini di hadapan kita ada perjamuan kudus. Kita menorehkan dalam kebenaran firman Tuhan dan diberkati dalam perjamuan kudus ini. Firman Allah berkata, waktu kau makan dan minum perjamuan kudus, kita sedang mempersiapkan diri, mengingat kembali kematian Tuhan, kebangkitan kehidupan dari anak surga. Namun ingatlah, Dia akan datang kembali, menjemput gerejanya yang berkenan pada Tuhan. Sebab itu, dengan cara yang lain, dengan cara yang benar. Saudara, berdamaikanlah dalam Tuhan, datang pada Tuhan. Ambil komitmen, aku mau hidup berkenan benar di hadapan Tuhan. Satukan kami dan siang hari dan perjamuan kudus di Bapa. Berkati jemaat mulayakan, juga untuk kami hamba-hambamu. Roti amu di hadapan kami ini Bapa. Hamba berdoa mereka oleh karena iman percaya, oleh karena kebenaran firman, kuasamu nyata dalam hidup kami, dan kami sungguh-sungguh berubah menjadi umat
untuk Maranatha, untuk kembali kami di dalam nama Yesus kami sambut bercoba bersyukur. Haleluya, amin. Saudara silakan duduk, anak-anak belum mengambilnya akan dibagikan, kita akan minum bersama-sama. Maranatha, Tuhan datanglah, persiapkanlah dirimu, sambut kedatangannya. Maranatha, Maranatha, Kristus datanglah, kemuliaannya bersama nebusnya, sambutlah dia, Raja. Sekarang sungguh berkuasa, ya Yesus, Maranatha datanglah. Sekali katakan haleluya, haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaannya bersama Maria Raja. Segala sungguh berkuasa dan disembah sang Raja, ya Yesus, Maranatha datanglah. Yesus, Maranatha Apa yang putuskan kepadamu, aku telah diterima dari Tuhan Yesus. Pada waktu malam dan diserahkan, diambilnya roti, mengucap syukur atasnya dan dipecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Baik, kita makan bersama di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ucap syukur Tuhan, tubuhmu atas kami semua Tuhan, mempersatukan dan mujizat. Amin. Dengan rasa syukur sudah angkatlah cawanmu dan dengarkan firman Tuhan. Setelah makan diambil cawan dan Tuhan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atas segala persekutuan dengan darah Kristus yang saya kita bersama dalam nama Yesus. Haleluya. Darahmu yang tertumpah di kayu salib Tuhan menebus kami, mentahirkan kami, memperdamaikan kami. Kami mengucap syukur, kami mengucap siapa persembahan kita mempersiapkan tingkat-tingkat langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpah. Aku akan menghabis bagimu pelahap-pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya campur anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Demikian firman semesta alam yang percaya amin. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kesempatan menabur sebagian berkat yang kami terima. Berdoa berkati persembahan jemaat-Mu Tuhan. Mereka mengembalikan perpuluhan, bahkan mereka yang peduli dan menabur untuk renovasi toilet. Tuhan, Engkau berdoa berkati Bapak, limpahnya Tuhan Kau berkati. Terima kasih dan biarlah kami boleh mengelola dengan baik untuk gereja-Mu, untuk pekerjaan Tuhan. Apa dapat kami kerjakan? Berkati ya Bapak. Sedang kami akan pulang Tuhan,